Bayangin, belum juga umur 30 tahun, tapi udah naklukin hampir setengah dunia. Dari gurun Mesir yang panas, sampai pegunungan India yang tinggi, semua tunduk. Ini bukan film fiksi, bukan legenda dongeng. Ini kisah nyata Alexander Agung, salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Penasaran gimana dia ngelakuinnya? Yuk, tonton sampai habis. Lahir di Makedonia tahun 356 sebelum Masehi. Alexander itu anak raja, tapi bukan anak manja. Dari kecil, hidupnya udah kayak bootcamp elit. Dilatih perang, diajarin strategi militer, dan yang paling gila, dia belajar langsung dari Aristoteles, si filsuf legendaris itu. Bayangin, guru privatnya salah satu otak terbesar di dunia. Pas ayahnya, Raja Philip, meninggal, Alexander naik takhta di usia 20 tahun. Daripada main aman, dia malah bikin keputusan paling berani. Langsung mulai kampanye militer terbesar yang pernah ada. Langkah pertamanya, nyatuin seluruh Yunani di bawah satu bendera. Setelah itu, langsung tancap gas nyebrang ke Asia. Kerajaan Persia, superpower dunia waktu itu, dilibas habis. Raja Darius dibuat kocar-kacir. Nah, ini dia yang bikin dia beda. Strategi militernya gila. Dia itu jenius taktik perang. Sering pakai formasi falanks Makedonia yang mematikan. Dan selalu bisa baca medan perang. Gak heran, sampai sekarang, strategi perangnya masih dipelajari di akademi militer di seluruh dunia. Dia bukan cuma jago perang, tapi juga ahli taklukin hati orang. Di Mesir, dia disambut kayak dewa. Di wilayah Persia, dia pakai baju lokal, bahkan nikah sama wanita bangsawan. Kenapa? Buat nunjukin kalau dia bukan penjajah biasa. Dia itu pemimpin dunia yang baru. Tapi ambisinya ini kayak gak ada remnya. Pasukan udah capek, minta pulang, dia tetap maju terus, sampai akhirnya nyentuh India. Di sana dia menang, tapi pasukannya udah bener-bener gak kuat lagi. Mereka maksa pulang. Pas balik, dia gak berhenti mikir besar. Mimpinya, nyatuin budaya Barat dan Timur. Bikin kota-kota baru yang jadi pusat ilmu pengetahuan. Kayak Alexandria di Mesir yang sampai sekarang masih jadi kota besar. Tapi takdir punya rencana lain. Di usia 32 tahun, saat lagi di puncak kekuasaan, Alexander jatuh sakit dan meninggal dunia. Tanpa pewaris jelas, kerajaan sebesar itu pecah jadi berkeping-keping. Alexander Agung mungkin gak hidup lama, tapi legendanya gak pernah mati. Sejarah masih terus ngomongin dia sampai ribuan tahun kemudian. Ini bukti. Kalau warisan yang paling besar itu bukan soal seberapa lama kamu hidup, tapi seberapa besar jejak yang kamu tinggalkan untuk dunia.